Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi sebagai MC pada segmen Tanya Jawab. Nah, pada segmen kali ini telah hadir bersama saya Ustadz Arif Prima Rahmatullah selaku Kepala Pengasuh Asrama Putra. Nah Ustadz, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Iya baik. Tapi kok kayaknya saya agak terkejut dengan merek ini. Baju apa ya? Oke, sahabat Dokastra, ini adalah merchandise rompi dari SDG atau Siar Dalam Gelap. Nah, bagi yang ingin memiliki rompi yang keren ini, kita lihat iklan berikutnya. Sebelum lanjut video ini, saya memperkenalkan merchandise kita Dokastra yang disponsori oleh SDG Siar Dalam Gelap. Jadi ini adalah rompi dari Siar Dalam Gelap. Ini rekomen banget buat sholat, pergi ke acara resmi atau tidak. Pokok rekomen banget dah. Kalau kalian mau beli, jangan lupa ke SDG Store. Kalau nggak percaya ini keren, mari kita pakai. Wah, keren kan? Kalau mau tahu warna-warnanya, kunjungi SDG Store. Oke, kita lanjut videonya. Nah, sudah lihat kan iklannya? Gimana? Keren kan rompinya? Bisa kalian beli di SDG Store. Nah, kita lanjut pada segmen tanya jawab. Nah, Ustadz, untuk persoalan kali ini, ya ini sudah kita tahu bersama bahwasannya kita sudah memasuki bulan Muharram. Nah, pada bulan Muharram itu ada satu ibadah, yakni puasa Taswa dan Asyura. Nah, jadi persoalannya itu Ustadz, apakah untuk mengerjakan puasa itu harus dikerjakan dua-duanya berbarengan atau mungkin boleh salah satunya saja? Jadi seperti Taswa aja atau mungkin Asyura aja gitu. Iya, sahabat Dokastra, saudara Amir Huwaidi. Sebelum menjawab itu, kita prolog dulu bahwa bulan Muharram ini adalah bulan istimewa karena di dalamnya ada, tadi seperti disinggung, ada tanggal 10 Muharram yang biasa kenal dengan istilah Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan alhamdulillah kita kaum muslimin, khususnya sahabat Dokastra, masih diberikan Allah kesempatan dan insya Allah Allah berikan kemampuan juga. Di antara pertanyaan yang saudara Amir tadi lontarkan, itu diantaranya adalah puasa Asyura yang insya Allah kalau kita baca-baca literatur dan apa yang akan kita bahas ini diantaranya sudah pernah dibahas oleh Majma' Buhus Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Jadi pesantren kita ini, pesantren Persis Bangil, memiliki istilahnya kalau di Muhammadiyah kayak majelis takjil lah gitu istilahnya. Tapi ini adalah kumpulan pengajar-pengajar pesantren Persis Bangil untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada ataupun juga masalah-masalah yang dulu belum tuntas. Nah, coba kita kupas ulang dari sisi fikih lah istilahnya begitu, dari sisi ilmu hadis juga, dari sisi usul fikih, dari sisi bahasa dan macam skalanya. Jadi marojik kita, rujukan ataupun jawaban yang akan kita jawab ini diantaranya rujukannya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Buhus Pesantren Persatuan Islam Bangil, yang pada waktu itu ketuanya adalah Allahyarham almarhum Ustadz Lutfi Abdullah Ismail. Di antara pembahasannya adalah tentang puasa Asyura. Maka kalau kita mau bahas tentang apa saja, apakah 9, 10, apa 9 boleh atau 10 aja ya. Kalau 10 aja atau jangan-jangan ada yang lain, pendapat yang lain bukan? Setelah kemudian terjadi diskusi di forum tersebut, kemudian diputuskan bahwa hasil diantaranya itu paling tidak ada 3 pendapat. Ya, sebelum kita mengerucut ke hasilnya kan ya, kita tunjukkan pendapat orang-orang lain dulu. Di antaranya ada 3 pendapat. Yang pertama adalah puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram saja. Jadi tanggal 9 tidak termasuk. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat puasa Asyura itu
dianjurkan atau lebih baik disertai dengan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9 sebelum tanggal 10 itu. Jadi puasa tanggal 9 boleh, enggak juga boleh. Oh iya. Tapi lebih baik menggunakan puasa di tanggal 9 Muharram. Itu pendapat kedua. Sementara pendapat ketiga itu adalah puasa pada tanggal 9 saja. 9 tok. iya. Jadi 10-nya enggak. 10 nggak ada ya, 10 enggak termasuk. ada. Iya. Nah, di antara yang mendasari tiga pendapat tersebut, nah, baru kita jelaskan ini ya. Kenapa kok ada orang yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan puasa Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Nah, di antara alasannya adalah hadis yang ada di riwayat Imam Bukhari, di kitabnya Sahih Bukhari. Pada waktu itu dijelaskan oleh istri Nabi Aisyah, kata Aisyah, orang-orang Quraisy itu tasumuhu. Orang Quraisy itu tasumuhu yauma Asyura fil jahiliyah. Orang Quraisy itu di masa jahiliyah dulu itu terbiasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa shamahu Rasulullah. Rasul juga berpuasa pada tanggal itu. Nah, bukan berarti terus dari sini Rasul meniru-niru orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau kita paham sejarah pastinya, ya kan, ya kita kilas balik lah sejarah sebelum kita ke poin yang pertama ini. Kita kilas balik sejarah bahwa orang-orang yang tinggal di Mekah itu kan ya, dulu awalnya itu kan kalau sejarah dulu kan dari Nabi Ismail tuh. Yeah. Nah, artinya syariat Nabi Ibrahim itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Ismail kemudian turun dan orang-orang yang tinggal di Mekah itu kan, yang ada di Masjidil Haram, orang-orang Mekah itu termasuk kafir Quraisy itu juga mereka masih istilahnya masih mempraktekkan ajarannya Nabi Ibrahim. Walaupun di sisi yang lain keimanan mereka juga tercampur dengan patung-patung itu. Artinya perbuatan mereka tuh masih tercampur agama Ibrahim juga perbuatan musyriknya mereka. Mereka musyrik, tapi juga kadang masih ada campuran dari agama nenek moyangnya mereka dulu. Nah, ajaran Nabi Ibrahim kan termasuk agama nenek moyangnya orang-orang yang tinggal di Mekah. Sehingga Nabi juga berpuasa seperti itu. Yeah. Tapi kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, hijrah nih di hadis tersebut dikatakan hina qadimal Madinah, ketika Nabi kemudian sampai hijrah datang ke Madinah, somahu, Nabi berpuasa. Kemudian di lain waktu wa amaro bisyami, Rasul juga memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura tanggal 10 gitu kan. Sehingga dari dohir hadis ini karena Nabi pernah puasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka ada ulama yang mengatakan puasa Asyura itu ya 10 Muharram saja, tidak perlu di tanggal-tanggal yang lainnya. Itu kalau dari pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua, dia mengatakan ada orang mengatakan, ulama mengatakan berpendapat bahwasanya lebih baik didahului dengan puasa Tasu'a. Lebih baik didahului dengan puasa tanggal 9 Muharram. Itu juga ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah ketika hampir sama dengan redaksi hadis yang tadi ya. Ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura, di hadis yang lain disebutkan, ternyata ada sekelompok sahabat yang berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhu al-yahudu wan nasara." Orang-orang Yahudi dan Nasrani ternyata yang ada di Madinah itu mengagung-agungkan tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu. Yeah. Di riwayat yang lain disebutkan, kenapa kok orang-orang Ahlul Kitab mengagung-agungkan hari Asyura? Ternyata di hari itu najallahu Musa. Allah itu memberikan keberhasilan kepada Musa ketika nyebrang laut itu kan. Laut itu ketika dikejar sama
Fir'aun itu Firaun. kan. Wa aghraqa ala fir'auna. Dan pada hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. tentaranya. Fasoma Musa syukron lillahi ta'ala. Gara-gara Hmm. itu Nabi Musa kemudian berpuasa pada Puasa. tanggal 10 Muharram, ya kan? Sebagai rasa syukurnya Rasa syukur. dia kepada Allah. Ingat ya, ini bukan syariatnya orang Yahudi. Ini yang puasa itu Nabi Musa. Musa ya. Jadi orang Yahudi ini belum tentu puasa. Cuman orang Yahudi menganggap tanggal 10 Muharram itu apa namanya? Hari yang mulia. Hari yang mulia, hari yang Iya, agung. Hari yang agung karena mereka lolos dari kejaran Fir'aun. Sehingga mereka bebas, bukan dianggap budak lagi. Karena mereka ketika tinggal di Mesir, mereka dianggap sebagai budak kan sama Fir'aun itu. Sehingga orang-orang ahlu kitab Yahudi Nasrani menganggap 10 Muharram itu hari yang agung, hari yang besar, sehingga mereka seakan-akan menganggap seperti hari raya. Jadi kalau dianggap seperti hari raya ya mestinya mereka makan-makan itu kan. Tapi yang dilakukan Nabi Musa sebaliknya. Sehingga ketika mendengar itu, Nabi Muhammad ketika mendengar ucapan para sahabat begitu, kata Nabi Muhammad, ana aula bi Musa. Saya ini, kata Nabi, lebih dekat dengan Nabi Musa minhum daripada mereka orang-orang Yahudi. Sehingga kata Nabi, kalau saya berpuasa, saya lebih berhak itu daripada orang-orang Yahudi. Tapi kemudian ternyata Nabi Muhammad setelah mengatakan itu lalu menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya kan? Setelah mendengar itu, Nabi Muhammad terus menambah lagi. Karena Rasul pernah mendengar orang Yahudi juga ada yang puasa ternyata. Dan perlu kita tahu, Nabi Muhammad itu paling tidak suka kalau kita orang-orang Islam itu sama dengan orang Yahudi kan, kalau menyerupai. Tidak mau. Maka kalau diriwayatkan dari riwayat Ibnu Abbas, Rasul itu khaliful Yahud, sengaja berbeda dengan orang Yahudi itu kan. Sehingga kata Nabi, lain istu, kalau saya masih hidup, ila amil mobil sampai tahun depan, gitu kan. La asuman natasi, saya pasti akan puasa pada tanggal 9. Karena itu tidak kejadian, maka ulama ini, di antara para ulama, ada yang berpendapat sehingga 9 Muharram ini ya anjuran saja karena Nabi Muhammad tidak mengerjakan. Itu pendapat kedua. Sedangkan untuk pendapat yang terakhir, ini yang ketiga, karena tadi sudah diulang 1, 2, kemudian sekarang yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah puasa Asyura itu dikerjakan tanggal 9 Muharram saja, tidak di tanggal 10 Muharram. Di antara yang mendasari pendapat ini terdapat hadis di kitab Syu'abul Iman yang menulis adalah Sunan Baihaqi. Di situ Ibnu Abbas mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul telah berkata, lain istu, kalau saya masih hidup ila qabilin sampai tahun depan gitu kan. Kemudian kata Nabi, sumtu yauma asyura yauma tasi. Jadi yang di garis bawah itu yang redaksi yang paling belakang, sumtu yauma asyura yauma tasi. Kalau diartikan secara bahasa ya, saya akan berpuasa pada hari Asyura itu pada tanggal 9 Muharram. Saya berpuasa Asyura pada tanggal 9 Muharram. Kalau letterlek secara bahasa. Ini adalah dalil dari pendapat ketiga. Terus kita pilih yang mana? Ya, kita jelajahi dulu dalil-dalil itu. Jadi kalau kita lihat di dalil pertama, puasanya Nabi yang pernah Nabi lakukan ketika di Mekah, kemudian dilanjutkan di Madinah pada tanggal 10 Muharram di puasa Asyura. Itu belum tentu meniadakan puasa yang ke-9. Artinya belum tentu puasa 9 itu enggak ada, karena itu kan perbuatan Nabi yang sebelumnya. Sebelum Nabi tahu kalau orang-orang Yahudi sama Nasrani itu juga
mengagungkan hari Mengagungkan itu. hari tanggal 10 ya. Tanggal 10 Muharram itu Nabi nggak tahu. Sehingga perlu dalil yang lain. Dari dalil yang pertama ini belum tentu bisa kita pakai karena masih ada celah di dalil pendapat ini. Dasarnya masih ada celah. Kemudian untuk pendapat yang kedua tentang anjuran tadi, boleh itu di tanggal 9. Kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, misalnya di kitab Musannaf Abdur Razak, itu Rasul pernah, bukan Rasul sih tepatnya, si sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pernah ditanya oleh muridnya, seorang tabi'in namanya Atok. Atok ini bertanya kepada Ibnu Abbas, dan dia mendengar perkataan Ibnu Abbas bahwasanya kata Ibnu Abbas, khaliful Yahud. Kalau kamu puasa Asyura, berbedalah dengan orang Yahudi. Sehingga kata Ibnu Abbas, sumu, berpuasalah kamu pada Yaumul Ashir, pada hari ke-10, wa yaumut tasik. Yaumul Ashir wa yaumat tasik. Kalau kamu mau puasa Asyura, gampangnya itu puasa di tanggal 10 iya, di tanggal 9 juga iya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, 9 berdiri sendiri juga enggak, 10 berdiri sendiri juga enggak. Jadi dua-duanya dikerjakan. Ilat, ini kalau di ilmu usul ya, ilat yang disebut oleh Ibnu Abbas, khaliful Yahud, itu yang kita jadikan patokan. Khaliful Yahud itu seakan-akan akan ada perintah dari Nabi, dan kita tahu Nabi itu pasti tidak suka kalau dia ibadah sama dengan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, itu paling tidak suka. Sehingga Khaliful Yahud itu sebagai penguat bagi kita bahwasanya puasa tanggal 9 itu perlu kita lakukan supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Dan sifat Khaliful Yahud itu ya mestinya wajib. Mestinya wajib, karena Rasul paling tidak suka itu kalau puasanya sama misalnya, atau cara ibadahnya sama, itu pasti Rasul menyelisih. Bahkan kalau kita lihat di kesempatan yang lain, ini beda pembahasan ya, tapi sebagai perbandingan, Khaliful Yahud termasuk juga dalam urusan alas kaki misalnya. Pada waktu itu Ahlul Kitab kalau masuk ke ibadahnya mereka tidak pakai alas kaki, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Sehingga di waktu itu para sahabat diperintahkan Nabi kalau sholat pakai alas kaki. Alasannya satu, Khaliful Yahud. Khaliful Yahud. Jadi ilat-ilat ini itu bisa menjadi sebab perubahan hukum. Jadi bisa jadi wajib karena ilat Khaliful Yahud. Sehingga ketiga pendapat tersebut, ketika kemudian kita mendapati riwayat Abdur Razak itu, jadi kita akhirnya punya opsi yang terakhir, pendapat keempat, bahwasanya puasa Asyura itu harus didahului dengan puasa Tasu'ah. Kenapa? Nah, jawabannya sebagai penguat tadi riwayat Ibnu Abbas, Khaliful Yahud, supaya orang Islam tidak sama cara puasanya, hari puasanya dengan orang Yahudi. Jadi 9 dan 10. Dan ini lagi-lagi masalah fikih, mungkin di antara kita nanti dapat dokasra, atau mungkin pendengar yang lain, atau mungkin penonton yang lain melihat, loh kok berbeda. Nah, mari kita diskusi, boleh, tapi tunjukkan dalilnya. Yang paling penting di situ. Nah, yang kita sampaikan di sini, saya ulangi kembali, ini adalah hasil dari Majma' Buhus Pesantren Persatuan Islam. Kira-kira kesimpulannya seperti itu, Saudara Amir. Jadi kita kalau puasa Asyura di Pesantren Persis Bangil, kalau puasa ya, nggak puasa nggak apa-apa, karena ini sunnah, artinya lebih baik dikerjakan. Tapi kalau sudah mau mengerjakan puasa Asyura, harus didahului tanggal 9 dan juga tanggal 10. Jadi 2 hari. Kenapa? Khaliful Yahud. Supaya kita berbeda dengan cara ibadahnya orang Yahudi. Sekian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Saudara Amir dan sahabat Dokastra ini. Nah, baik sahabat Dokastra, sudah dapat kita ambil kesimpulan dari pernyataan Ustadz Arif Rima bahwasannya untuk mengerjakan puasa Tasu'ah dan Asyura ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi dengan catatan tidak dikerjakan secara sendiri, yakni puasa Tasu'ah sendiri ataupun puasa Asyura sendiri. Nah, karena puasa ini, walaupun puasa ini sunnah, akan tetapi dianjurkannya untuk kita mengerjakannya karena akan diampuninya dosa kita setahun yang lalu.
Jadi cukup sampai di sini saja. Saya Amir Waidi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.